siang ya, pagi menjelang siang buat teman-teman Dribble. Tepuk tangan dong yang udah datang dong. Saya sambil duduk kali ya, dari tadi saya nonton berdiri capek. Aduh. Wah, berat badan memang mempengaruhi kualitas fisik. So, tadi mungkin dari Filia sama Ari juga udah sharing banyak banget insight mungkin buat teman-teman komunitas Dribble yang ada di sini. Mungkin dari point of view saya lebih ke product design trend di sebuah company itu gimana sih gitu. Mungkin tadi Mas Yudhistira nanya gimana, atau tadi ada yang nanya kalau misalnya apa sih tadi pertanyaan yang pertama, kalau misalnya bikin desain sistem gimana di sebuah kayak startup gitu, gimana Mas pakai kacamata tadi ya. Nah, mungkin di sini saya pengen pengen sharing product design trend itu gimana sih applicable-nya di sebuah company, apalagi kayak company besar mungkin kayak Bukalapak, kayak mungkin teman-teman dari Traveloka juga mungkin bisa menginspire kalian semua. Tadi ini mungkin Filia nyontek slide saya ya, jadi sama gitu ya. Lu dulu ya, berarti gue yang nyontek ya. So basically kita Google, karena Google ya, well you can Google everything. So what we found it is ya mungkin sama tadi udah jelasin sama Filia, general direction which is something is developing or changing. Jadi gini, ketika tren itu apa sih gitu ya. Jadi tren itu ketika sesuatu banyak yang ngikutin, banyak yang follow, terus it's happening. Jadi mungkin itu kita bisa bilang kayak sebuah tren gitu. Kayak misalnya yang lagi nonton Game of Thrones, semua orang nonton Game of Thrones, which is it's trending topics right now. Jadi ya mungkin itu kita bisa bilang kayak tren tuh hari ini tuh apa sih gitu. Mungkin kalau kenapa di fashion itu juga tren itu cepet banget berubahnya, atau per tahun itu berubah terus. Karena memang basically itu cepet banget berubahnya. Makanya ada kayak winter fashion, ada summer fashion, ada fall. Nah itu karena perubahan itu cepat gitu ya. Tren itu cepat berubahnya. Misalnya kayak gini, misalnya kayak fashion tadi, kayak rambut. Kalian pernah nggak sih kayak ngeliat orang-orang dengan rambut kayak gini banyak banget di mall atau di mana? Ya nggak. Di sini siapa nih yang rambutnya kayak gini gitu? This one, this guy right here. So basically ketika semua orang kayak gini, kalian nggak merasa aneh gitu, karena ya udah gitu. Gue pakai style kayak gini karena basically semua orang kayak gini kok gitu. Jadi ya nyantai aja gitu. Kalian nyaman dengan itu gitu. Tapi ketika semua orang kayak gini dan model rambut lu itu kayak gini, ya itu jadi sesuatu yang aneh gitu. Kalian bisa dibilang loh, kok rambut lu nggak trendy banget sih? Kok lu hari gini lu masih belah tengah sih gitu? Kayak aneh banget kan? So ya, jadi mungkin sekilas tentang tren gue bisa kayak intermezzo hal-hal kayak gitu ya. Oke, mungkin itu di kehidupan sehari-hari. Gimana kalau misalnya kita ngomongin soal desain tren gitu? Jadi tadi kita scope-nya digital product. Jadi ya mungkin ini nggak jauh-jauh dari yang udah dibahas sama teman-teman yang tadi. Speaker udah 2 orang tadi. Jadi sebelumnya gue mau nanya dulu, kalian kira-kira tahun 2009, 2010 desain tren yang kalian inget tuh kayak gimana sih? Ada yang bisa mungkin beropini mungkin? Mungkin 2009 masih kuliah atau masih SMA? Masih bujangan mungkin? So basically 2009 tuh kayak gini tampilan. Yang kiri itu interface iOS, yang kanan itu interface Android. Jadi masih skeuomorphic banget. Ya mungkin tadi menyinggung yang Ari bilang kayak skeuomorphic itu kayak ya itu kalau misalnya teman-teman bisa ngeliat kayak button ya bentuknya literally seperti button in the real world gitu ya. Jadi kayak ada shadow-nya, ada shape berupa button. Kalau misalnya yang lihat itu di sebelah music itu ada rak buku. Nah itu bener-bener dibikin kayak seperti rak buku gitu. Terus
yang di Android punya juga sama itu. Telepon bener-bener literally seperti telepon. Jadi kamu kayak, oh basically kalau pencet telepon tuh yang ini gitu. Jadi mungkin approach-nya tuh seperti itu. Nah ini kalau misalnya icon. Coba kalian bayangin kalau misalnya kalian bikin interface terus iconnya kayak gini gitu. Apalagi buat freelancer pasti gue bisa jamin kayak klien kalian marah-marah gitu ya. Nih kok kayak gini gitu, interface-nya flat tapi iconnya kayak gini gitu, kayak aneh banget gitu. So basically ya ini sekitar 2009-2010, yang sekarang itu, ini kayak gini. Ini beda banget kan sama yang teman-teman lihat tadi. Yang sekarang tuh lebih modern, lebih flat, lebih apa ya, lebih nyaman di mata kita gitu. Karena kenapa? Karena tadi tren itu evolve. Nah ini kalau misalnya ikonnya kayak gini atau ilustrasinya kayak gini, itu enak banget kan liatnya. Kayak misalnya ini icon Bukalapak, icon set di produk Bukalapak 2.0 didesain sama Steve. Ini illustrations dari MBA. Kalian tahu nggak yang sebelah kanan ini ketika pertama kali ini booming, hampir semua desainer di Dribbble itu bikin kayak gini ya nggak? Ada banyak yang niru atau ada banyak yang mengimplementasikan ilustrasi style seperti ini di dalam misalnya app atau onboarding atau sebuah onboarding itu kayak gini. Nah ini sekarang interface kayak mungkin lebih ke modern, lebih ke clean, mungkin lebih kayak apa ya, flat tapi material desain itu ada masih kental gitu ya. Nah ini tuh yang sekarang tuh rata-rata kayak gini. Mereka mainin gradient, mereka mainin layout, terus mereka rata-rata mempresentasikannya juga sekarang teman-teman di Dribbble lebih bagus gitu. Ada yang pernah ingat warna ini nggak tahun kemarin? 2016 ini tren banget, awal-awal tahun 2016 bulan Januari saya ingat banget. Teman saya ada yang sampai beli ininya nih. Nah, beli casingnya. Serius, teman saya ada yang sampai beli casingnya, cuma 1 minggu doang dipakai, habis itu nggak dipakai lagi. Terus balik lagi kayak sebenarnya yang kayak tadi tuh bisa nggak sih dia applicable di sebuah company yang besar gitu ya, apalagi yang kayak company misalnya tadi taruhlah bank atau government gitu. Sebenarnya bisa nggak sih? Ya bisa-bisa aja kalau misalnya gue pribadi sebagai desainer gue senang-senang aja gitu ngedesain buat sebuah sebuah company. Tapi ya balik lagi, misalnya kayak gini, misalnya kayak lu nge-propose sesuatu kayak, bos Apple sekarang pakai gradient warnanya hijau, overlay background blur gitu. Terus kalau misalnya emang basically bos lo nggak ngerti tentang desain ya, Apple apa sih, Apple Malang maksud lo gitu. Maksudnya touch point-nya itu harus jelas gitu, harus kayak lu approach ke atasan lu juga step by step, gak bisa kayak langsung kita pakai gradient semua ganti gitu. Jadi kayak harus ada something yang bisa di-consider. Nah ini, jadi biasanya kalau di company itu stakeholders-nya banyak. Mungkin PM, mungkin managers, mungkin C-level, mungkin juga teman-teman dari engineers gitu ya. Itu restriction-nya tuh banyak gitu. Jadi sebagai desainer kita belajar gimana sih caranya untuk approach ke semua stakeholders itu secara baik sehingga mendapatkan respon yang baik juga dari mereka. Biasanya gini, kalau misalnya saya kan beberapa kali juga seperti teman-teman juga ya gitu ya, as a freelancer gitu. Banyak ini mungkin rekapan yang bisa saya kasih gitu ya. Ketika kalian bikin sebuah ketemu dengan klien gitu, bikin sebuah interface, coba considering kayak hal-hal ini gitu. Kayak brandnya tuh apa, brandnya tuh kayak gimana, terus business goals-nya tuh apa, data driven atau enggak gitu. Terus kayak user needs-nya kayak gimana, usernya tuh siapa aja, average umur berapa, karena kan beda kayak misalnya teman-teman ngedesain buat umur 60-an atau 30 ke atas sama 30 ke bawah tuh kan approach-nya beda. Nah terus
Basically biasakan untuk desain sebuah service. Jadi kalau misalnya memang bikin sebuah produk digital, ya make it a service gitu. Bukan kayak kita bikin berdasarkan ya biar interface-nya bagus aja gitu. Karena gue suka warnanya misalnya, gue suka merah tapi branding corporate-nya bukan warna merah gitu. Nah kalau bisa jangan kayak gitu, sama be consistent. Nah, brand. Kenapa brand gitu ya? Brand itu penting gitu. Karena itu identity sebuah corporate atau sebuah teman-teman freelance punya klien. Jadi ketika kalian mendesain itu coba approach branding colors mereka tuh seperti apa gitu. Bukan brand yang ini, bukan ya. So brand basically gini, kayak Bukalapak gitu ya. Bukalapak itu brandingnya merah. Brandingnya merah marun. Itu ada, kalian bisa ngelihat kayak dark, red branding, light sama super dark. Jadi basically ini warna-warna yang kayak bisa disimpulkan, ini menyimpulkan Bukalapak loh. Kalau misalnya kalian ngelihat warna ini tuh warnanya Bukalapak loh. Kalian langsung inget gitu. Misalnya kayak gini, kalian masih tahu nggak ini Bukalapak gitu? Bukalapaknya warna ungu gitu ya. Dikira ubi kali. Nah kalau di sini itu basically kalau di Bukalapak itu kita masih data driven. Kenapa? Karena basically itu yang jadi parameter penengah antara semua stakeholders. Jadi ketika data itu udah berbicara, kita mencoba mendriven sebuah desain yang memang based on data tersebut gitu ya. Gue pengen cerita sedikit, kayak waktu itu kita pernah ngelakuin sebuah A/B test. Ya mungkin tadi Filia sempat nyinggung, kayak gimana sih semua orang tuh rata-rata kliennya bilang bikin aja kayak Airbnb gitu. Which is di sini juga terjadi gitu. Kita coba asumsi apakah sebuah Airbnb itu works jika diimplementasikan di Bukalapak gitu, which is nggak works gitu. Ternyata konversinya turunnya jauh sekali sehingga itu di take out gitu ya. Jadi di sini tuh kita berusaha berteman dengan data gitu. Karena basically banyak banget ya biasanya kalau Kapten Subasa kan bilangnya bola adalah teman. Kalau di sini kita as a designer data itu adalah teman gitu. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, itu adalah bridging antara ketika semua stakeholder sudah ketemu, cuma data yang kayak bisa nyambungin needs-nya kita ke semua stakeholders. Gitu. Ini Zaki, CEO Bukalapak, dia sampai bikin baju kayak jangan baper ngelihat data, karena memang di sini data oriented banget gitu ya. Ketika sebuah data bicara kayak tadi gue bilang, ya itu benar-benar sesuatu yang perlu diconsider. Nggak cuma di designers tapi ke semua kayak PM, kayak asisten PM-nya juga, kayak engineers-nya juga gitu. Jadi kita selalu mencoba ketika sebuah data ini memang ada, kita langsung coba tes gitu. Kita buktiin hipotesa by data ini apakah works atau enggak. Gitu. Terus kita lihat user needs-nya itu siapa. Mungkin gini, ketika kalian jadi seorang freelancer atau mungkin kerja di sebuah agency, needs-nya mungkin based on requirement ya, atau design brief gitu. Mungkin kalau misalnya di sebuah company itu beda. Kayak misalnya kamu kerja di e-commerce, ya basically usernya tuh ya ada buyer, ada seller. Sellernya yang seperti apa itu ada banyak lagi, buyer yang seperti apa tuh typical buyernya ada lagi gitu. Mungkin kayak misalnya kerja di internet provider, ya mungkin itu based on business modelnya gitu. Ada yang mungkin ada premium usernya, mungkin ada yang medium usernya, atau yang langganan yang murah gitu ya. Itu balik lagi. Jadi semua requirement itu based on user need, dan user need itu based on company mau approach ke user yang seperti apa. Jadi ketika kalian dikerja di sebuah startup, make it, itu tuh kayak kalian bikin sebuah digital service gitu. Jadi bukan berarti kayak, biasanya kan kalau desainer itu ada egonya ya. Ketika kalian pengen bikin style yang keren gitu, terus bikin aja kayak misalnya kayak paper pilar gitu kayak tadi disebut. Karena apa? Karena gradient semua.
Terus ketika lo lihat misalnya lo buka Traveloka lo bikin gradient semua belum tentu itu works gitu. Jadi nah di sini tuh ada flow-nya. Kalau di Bukalapak kita kerja di company itu ada flow-nya. Mungkin agak kecil ya, tapi ya udahlah ya. Jadi di sini dari project itu masuk ke stakeholders, teman-teman bisa lihat masuk ke stakeholders itu kita ada hypothesis pooling. Jadi kayak asumsi-asumsi dari stakeholders itu apa aja, concerns-nya apa aja, needs-nya apa aja. Itu jadi kayak kita pooling, kita godok dulu idenya. Habis itu ketika itu udah ada final konsepnya, mungkin baru masuk lagi ke ideations. Jadi kayak kita gali lagi benar nggak yang dibutuhin sama usersnya tuh kayak gini. Yaitu ada kalau bisa dilihat dari detailing, habis itu final detailing development, dan setelah di development pun setelah rilis masih di monitoring. Dan di monitoring pun ketika itu udah running dan masih proses monitoring, itu masih bisa di iterations lagi gitu. Jadi mungkin untuk kayak next versionsnya dari feature apa gitu. Nah tadi ada yang nanya tentang design system. Kalau di kita sebuah company gitu ya, mungkin design system itu sangat bagus menurut saya untuk ngebantu teman-teman designers membuat sebuah interface. Apalagi ketika misalnya ada desainer baru, misalnya baru join gitu ya, terus kayak nggak ngerti mau bikin apa, biar nggak mislead desainnya seperti apa ya, mungkin dengan design system ini bisa ngebantu teman-teman desainer yang lain atau stakeholders yang lain mengerti kayak, kita restrictions dari desain tuh kayak gini loh gitu. Jadi ini ada design sistemnya mungkin dari colors, dari icon, dari ilustrasi gitu. Nah itu mungkin kalian bisa coba kalau misalnya emang dapat klien yang lumayan concern tentang brandingnya dan waktunya panjang juga, ya mungkin design system ini again bisa dicoba buat diimplementasikan. Be consistent. Kalau bisa memang be consistent. Jadi ketika kalian mencoba sebuah aplikasi gitu, sebuah e-commerce misalnya taruhlah Bukalapak. Misalnya kalian buka Bukalapak di desktop itu look and feel atau experience-nya itu kalau bisa sama seperti yang ada di mobile gitu ya. Soalnya kenapa? Jadi ketika itu beda, itu akan bisa menurunkan sebuah conversion. Jadi bisa aja ketika interface-nya berbeda atau user journey-nya berbeda, itu tuh jadi kayak sesuatu yang nggak didapat gitu. Kayak misalnya kamu mau jual barang di desktop biasanya 5 step, terus kamu coba di apps gitu ya, di handphone, terus itu stepnya panjang banget sampai 12 gitu. Jadi susah, akhirnya itu orang nggak jadi jualan dan akhirnya itu jadi nggak ada benefit buat kitanya juga gitu. Jadi kalau bisa memang kalian cross interface ya be consistent. Nah kayak gini. Kita sekarang lagi coba untuk kayak mengkonsistenkan antara desktop dan mobile app kita. Jadi walaupun masih in progress dan progresnya itu masih berlanjut terus, ya kita berusaha untuk sync antara desktop dan Android dan iOS kita punya app. Jadi tips buat teman-teman dribble, ya mungkin kalau misalnya memang kalian rajin shot aja terus, jangan malu dibilang desainnya jelek. Mungkin tadi feedback dari Ari juga bagus, kalau bisa kasih komen, ya mungkin komennya yang membangun, kasih feedback juga komennya, jangan cuma nice gun atau mantap gun, atau like dong kakak, atau apa semacamnya gitu ya. Ya kan biasanya kan gitu kan di kolom komentarnya kalian ngepost link buat dimintain like juga gitu. Ya kalau bisa kasih desain feedback yang positif. Coba terus karena gini, kenapa coba terus? Karena desain itu proses belajar menurut saya. Kenapa proses belajar? Saya dulu pernah kerja bareng sama Gani Paper Pillar. Saya ingat pertama kali banget dia bikin ilustrasi itu kayak kartun. Kayak bener-bener kartun 2 dimensi dari yang kayak free stock Illustrator gitu loh. Kalau misalnya kamu download Vector Arts gitu kan ada tuh. Nah itu ilustrasinya kayak gitu. Tapi saya ngeliat dia kayak ngeposting terus kayak progresnya mulai dari hand sketching, mulai dari
belajar tracingnya, terus penggunaan warnanya, penggunaan shape-nya itu tuh jadi bagus gitu. Jadi di situ saya bisa nyimpulin, oh jadi desain itu kalau emang pengen bagus ya kalian asah terus. Ketika sebuah desain itu nggak diasah ya sama kayak pensil gitu, tumpul gitu. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau misalnya di company juga coba aja dulu, nggak apa-apa gagal di awal, karena abis itu biar bisa diiterate terus gitu desainnya. Jadi ketika itu misalnya gini, ketika kalian bikin sebuah fitur dan fiturnya itu fail gitu. Nah itu cobalah jadi fast learner. Apa yang bisa kita pelajarin dari situ gitu? Apa yang bisa kita pelajarin dari gagalnya ini di mana? Apakah interface-nya kah? Apakah usability problem-nya kah? Apakah memang touch point ke personanya tidak tepat kah gitu? Jadi menurut saya 4 key point ini mungkin bisa jadi bisa jadi wejangan kali ya, bukan wejangan sih, tapi lebih ke guide gitu, guide kalau misalnya emang kalian pengen tetap fokus di dunia desain, ya mungkin coba terapin kayak gini dan ya hopefully kalian bisa sukses. Saya doain kalian semua yang datang ke sini sukses. Itu aja, terima kasih. Buka aja Bukalapak.